Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira Rahmanisa, NIM 114-180-061 dari kelompok 155 KKN Angkatan 76 UPN Veteran Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai mitigasi tanah longsor hasil dari analisis menggunakan aplikasi bernama Inaris. Yang pertama, pengertian dari mitigasi bencana. Mitigasi bencana sendiri itu merupakan serangkaian upaya yang dilakukan dalam rangka untuk mengurangi resiko ataupun dampak bencana. Mitigasi bencana ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mitigasi prabencana ataupun bagaimana kita melakukan upaya pencegahan pada saat sebelum terjadi bencana, kemudian mitigasi pada saat bencana atau pada saat kejadian bencana. Yang selanjutnya adalah mitigasi pasca bencana atau kegiatan setelah terjadinya bencana. Kemudian pengertian bencana sendiri, menurut Undang-Undang tahun 2007 nomor 24, peristiwa bencana ini merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan ataupun penghidupan masyarakat yang disebabkan baik karena faktor alam ataupun non-alam. Faktor manusia juga dapat mengakibatkan bencana sehingga dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, selanjutnya ada kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Yang selanjutnya, jenis bencana. Jenis bencana ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam sendiri merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa ataupun serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Antara lain itu ada bencana gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana-bencana ini merupakan bencana yang terjadi karena faktor alam itu sendiri. Selanjutnya, faktor yang selanjutnya adalah bencana non-alam. Bencana non-alam ini biasanya dapat berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, ataupun wabah penyakit. Nah, biasanya kalau bencana non-alam ini dapat disebabkan oleh faktor manusia. Selanjutnya adalah bencana sosial. Bencana sosial ini diakibatkan karena manusia akibat dari konflik sosial antar kelompok ataupun antar komunitas ataupun teror. Yang selanjutnya, potensi bencana alam yang ada di Desa Surenggede, seperti yang dapat dilihat di gambar, menurut aplikasi Inaris Personal, pada daerah Desa Surenggede ini memiliki potensi tanah longsor dengan kelas bahaya tinggi dan kelas bahaya rendah untuk potensi bencana gempa bumi. Nah, akan ditampilkan video untuk penggunaan aplikasi Inaris. Nah, ini adalah suatu tutorial untuk membuka aplikasi Inaris. Yang pertama, harus dipastikan kita sudah mendownload aplikasi Inaris Personal di App Store ataupun Google Store. Kemudian kita buka aplikasi Inaris. Kemudian kita bisa menggunakan lokasi terkini kita ataupun kita search ataupun kita melakukan pencarian lokasi yang akan kita cari potensi bencananya. Pada kali ini saya mencari lokasi Desa Surenggede. Kita lihat info bahayanya. Yang pertama, seperti disebutkan ada tanah longsor dan gempa bumi. Ini merupakan rekomendasi apa saja yang harus dilakukan pada saat sebelum ataupun saat bencana dan setelah bencana. Bisa dilihat dari aplikasi ini sudah terlihat jelas arahan-arahan apa yang harus kita lakukan pada saat pra-bencana, saat bencana maupun pada saat pasca bencana. Nah, selanjutnya pada mitigasi gempa bumi pun juga sama, sudah terlihat untuk arahan seperti sebelum bencana ataupun pra-bencana, saat bencana maupun setelah bencana itu sendiri.
Nah, ini merupakan arahan rekomendasi pada saat sesudah terjadinya gempa bumi. Nah, demikian untuk tutorial menggunakan aplikasi Inaris. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Akan saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Ini merupakan peta rawan bencana pada kawasan Kabupaten Wonosobo. Seperti yang terlihat pada gambar bahwa Kecamatan Kejajar ataupun lebih tepatnya di Desa Sunggede memiliki potensi bencana, yaitu bencana tanah longsor, gas beracun, dan angin. Yang selanjutnya, karena Desa Sunggede memiliki potensi bahaya tanah longsor dengan kelas tinggi, saya akan jelaskan perihal tanah longsor. Tanah longsor sendiri merupakan perpindahan material atau pembentuk lereng berupa batuan ataupun bahan rombakan tanah ataupun material campuran yang bergerak ke bawah ataupun keluar lereng. Nah, bisa dilihat ini merupakan salah satu kejadian adanya tanah longsor di sekitar kita. Selanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri daerah yang rawan longsor? Yang pertama, daerah rawan longsor ini memiliki daerah bukit, lereng, ataupun pegunungan dengan kelerengan lebih dari 20 derajat. Yang selanjutnya adalah memiliki sistem tata air dan tata guna lahan yang buruk, memiliki kondisi lapisan tanah tebal di atas lereng. Lanjutnya ada memiliki lereng terbuka ataupun gundul akibat dari penebangan pohon yang dilakukan secara brutal ataupun secara liar. Selanjutnya adanya pembebanan yang berlebihan pada lereng seperti adanya pendirian bangunan ataupun rumah ataupun sarana lainnya pada bagian lereng itu sendiri. Selanjutnya adanya retakan pada bagian atas tebing dan terdapat mata air ataupun rembesan air pada tebing yang disertai adanya longsoran-longsoran kecil. Longsoran-longsoran kecil ini juga dapat menyebabkan timbulnya longsoran yang lebih besar lagi. Selanjutnya, apa aja sih faktor-faktor pemicu terjadinya longsor? Yang pertama, adanya peningkatan kandungan air dalam lereng. Biasanya ini disebabkan karena curah hujan yang tinggi ataupun jenis tanah yang lebih menyerap air. Selanjutnya ada getaran lereng akibat adanya gempa bumi ataupun ledakan, penggalian ataupun getaran dari alat ataupun kendaraan. Yang selanjutnya adanya pemotongan kaki lereng yang dilakukan secara sembarangan yang mengakibatkan lereng itu jadi kehilangan gaya penyangganya. Selanjutnya ada kerusakan hutan, lahan, dan bukit. Dan yang terakhir adalah peningkatan beban yang melampaui dari daya dukung tanah ataupun kuat geser tanah itu sendiri. Selanjutnya, tanda-tanda longsor. Yang pertama, terdengar suara gemuruh seperti sebelum longsor. Selanjutnya ada longsoran batu-batu kecil. Sebelum terjadi longsor, biasanya ada longsor kecil-kecil terlebih dahulu. Kemudian, pohon atau tanaman dan tiang di perbukitan ini banyak yang miring karena adanya pergerakan dari tanah. Selanjutnya muncul resapan air tanah yang secara tiba-tiba, kemudian adanya retakan vertikal pada daerah tebing. Selanjutnya juga ada timbulnya air sumur di sekitar lereng menjadi keruh. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara mitigasinya. Seperti yang sudah ditampilkan tadi di aplikasi Inaris, salah satu dari mitigasi untuk tanah longsor ini sendiri yaitu dengan tidak dilakukan penebangan pada lereng bukit, tidak membuat kolam, embung air ataupun sawah beririgasi pada daerah yang rawan longsor. Selanjutnya tidak melakukan penggalian di daerah rawan longsor. Selanjutnya adalah dengan pembuatan sistem drainasi
yang dapat menjauhkan air dari lereng sehingga menghindari adanya air yang meresap pada lereng ataupun menguras air yang masuk ke lereng. Selanjutnya adalah dengan membuat terasering dengan drainase yang tepat. Ini merupakan poster mitigasi bencana. Seperti yang sudah disebutkan tadi, mitigasi itu ada pra, saat, dan pasca bencana. Sini bisa dilihat sendiri apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi tanah longsor. Ketika hujan, kita harus segera mempersiapkan diri dan persiapkan dukungan logistik. Jika kita sedang di luar, mencari tempat lapang serta memperhatikan sisi tebing ataupun tanah yang mengalami longsor agar kita tidak berpotensi untuk tertimbun material dari longsor itu sendiri. Selanjutnya adalah menyimak informasi tanah longsor, baik itu dari radio ataupun dari sosial media lainnya, dari media yang lainnya, dan bersiap melakukan evakuasi. Yang selanjutnya adalah dengan jika sedang di dalam rumah, apabila kita mendengar suara gemuruh, maka kita sebaiknya adalah segera keluar dan cari tempat yang lapang ataupun yang tanpa penghalang. Nah, selain itu juga terdapat upaya pra bencana seperti melakukan perencanaan kedaruratan. Selanjutnya adalah dengan melakukan rencana sistem peringatan seperti kentongan, pengeras suara ataupun sirine, ataupun bisa dengan menggunakan alat seperti early warning system. Selanjutnya adalah pembuatan bronjong, membuat arahan evakuasi, serta penyebar luasan informasi melalui media. Karena pada saat masa sekarang ini masyarakat lebih mudah untuk menerima informasi apabila menggunakan sosial media. Selanjutnya yang paling penting adalah tetap tenang dan jangan panik untuk mengikuti arahan evakuasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.